Ketemu lagi dengan gue Agatha Dan gue Catherine. Semoga kawan-kawan santai yang ada di rumah tetap sehat ya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Amin. Pokoknya teman-teman dan kawan-kawan santai tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Hai Sobat Nasi, sekarang kita mau nawarin makanan dari Rice Edic. Mereka itu ada nasi cumi pelangi yang enak banget. Dan mereka juga ada nasi bakar dengan berbagai macam lauk di atasnya. Gak lupa ayam goreng lengkuas dan risoles. Kalau misalnya kalian semua kepo, langsung aja kunjungin Instagramnya. Dan jangan lupa follow ya. Tanpa banyak basa-basi, nah Gat, hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Hari ini kita mau ngomongin soal sifat manusia yang pasti kalian punya, yaitu sifat baik. Tapi ini kadar baiknya terlalu baik sama orang. Pasti lu pernah kan? Pernah Gat, pernah Pasti banget, sering. sobat santai di rumah itu pernah ngerasain ini. Betul. Nah, terus gimana nih Gat? Hari ini kita bakalan bacain 8 tanda kalau kalian itu merupakan sosok atau sosok manusia yang terlalu baik sama orang. Yang pertama, itu tidak mengekspresikan apa yang benar-benar kamu rasakan. Kamu tidak mengekspresikan apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan sekarang demi menjaga perasaan orang lain. Ingat ini, kamu tidak akan pernah bisa bahagia saat kamu memotong kebahagiaanmu sendiri. Selalu ada yang harus dikorbankan. Jika kamu selalu menutupi apa yang kamu rasakan, beberapa orang bisa jadi mengambil keuntungan dari hal tersebut. 2. Tanpa sadar mencoba untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna. Bahkan sekalipun kamu terlahir menjadi seorang yang baik hati, kamu pasti tetap aja memiliki kekurangan. Berusaha menjadi sempurna itu hanya akan membuat dirimu sendiri tersiksa. Jalani aja hidupmu apa adanya, dibanding mengejar kesempurnaan yang tidak akan pernah kamu capai. Yang ketiga, itu membuat semua orang bahagia. Kamu tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang. Saat kamu mencoba membahagiakan yang satu, maka yang satu lagi bisa jadi tidak terima dan minta dibahagiakan juga. Kamu akan lelah dan berakhir sendiri dengan menderita kalau kamu terus saja mencoba untuk membahagiakan orang lain. Jangan lagi, dirimu juga butuh dibahagiakan. Dan yang keempat, itu mengatakan iya, bahkan pada saat kamu ingin mengatakan tidak. Nah, ini sering banget nih Gat. Ini sering banget terjadi pada kita semua. Benar. Jika kamu merasakan kamu sering berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain, itu artinya kamu termasuk orang yang terlalu baik hati sampai nggak sadar sudah menyiksa dirimu sendiri. Katakan sesuai yang hati kamu inginkan. Jika kamu ingin mengatakan tidak, maka jangan sungkan dan memikirkan pendapat orang lain. Mementingkan pendapat orang lain hanya akan membuat kamu mati kelelahan. Kita lanjut ya. Yang kelima, meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Jika kamu membutuhkan sesuatu, maka cukupi dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu sendiri menderita sementara orang lain kelaparan. Kamu harus tahu bedanya baik hati dengan bodoh. Sekali lagi, kebaikan hati tidak harus menyiksa diri sendiri. Ingat. Keenam, berpikir bahwa kamu tidak pernah cukup. Kepercayaan diri yang rendah juga merupakan faktor penentu kamu, orang yang terlahir baik hati sampai menyiksa diri sendiri. Pikiran negatif yang menyebutkan dirimu tidak cukup pantas sehingga kamu merelakan kebahagiaanmu demi orang lain harus segera diubah. Kamu berharga, bukan melulu orang lain yang berharga, tapi kamu juga. 7. Selalu mengalah. Tanda selanjutnya adalah kamu selalu mengalah. Jangan lupa gunakan logikamu saat kamu berhubungan dengan orang lain. Tidak semua orang memiliki hati yang sama dengan kamu. Jadi, jangan mau dipermalukan. Ketahui kapan kamu harus mengalah dan kapan kamu harus melawan.
Jangan selalu mengalah dan membiarkan dirimu sendiri tersiksa. Dan yang kedelapan, tidak sadar saat dimanfaatkan atau sebenarnya sadar tapi tidak mau mengakuinya. Wah, ini juga yang Sering banget sering banget gimana ya? terjadi Terjadi dan dialami. alami. Tanda terakhir adalah kamu tidak sadar kalau kamu itu dimanfaatkan dan digunakan sebagai boneka yang berfungsi menyenangkan mereka. Kamu ini juga manusia sama seperti mereka. Jangan sampai kamu menolak mengakui bahwa kamu sedang dimanfaatkan dengan alasan kebaikan hatimu yang tidak masuk akal. Ingat, kamu juga butuh bahagia dan kamu tidak perlu membahagiakan orang lain. Itu bukan tugasmu. Coba kawan santai, kalian tuh termasuk yang mana nih? Ya dari 8 tanda tadi. tadi, betul. Kalau menurut gue itu masuk yang nggak enakan. Biasanya sih ya kalau terlalu baik tuh didasari rasa nggak enak sama orang. Iya, terus jadi gue nggak enakan kalau misalnya gue nggak bilang iya. Jadi nggak mau nolak ya, nggak iya, mau nolak. gue harus bilang iya. Mau apapun caranya, gue harus bilang iya. Kayak gue akan seberusaha mungkin bisa. Jadi gue harus bisa dulu nih. Mau ntar hasilnya gimana? Jadi gue harus pokoknya sebisa gue. Dan sebenarnya memaksakan gak sih? Nah itu menurut gue itu memaksakan hati gue. Kalau misalnya kayak sebenarnya kita nggak bisa. Misalnya hari itu kalian ada satu kegiatan yang emang benar-benar padat. Terus tiba-tiba kalian diajak gini-gini karena teman kalian ada yang ulang tahun. Terus emang bener-bener jadwalnya mepet. Tapi karena gue nggak enak kalau gue nggak datang, jadi gue tetap memaksakan harus datang, nggak boleh ngecewain dia gitu. Lalu gimana Kat? Kalau gue sih sama ya, maksudnya hampir sama kayak apa yang lo alami gitu. Karena kayaknya terlalu baik sama orang tuh didasari dengan rasa nggak enak, nggak mau menolak gitu, meskipun sebenarnya dia nggak suka atau dia nggak mau. Terus ya terkadang tuh kayak, bukan terkadang sih, kayaknya ini sering deh dimanfaatin. Iya. Bener nggak sih? Dan apalagi ditambah dengan lu tahu nih lu dimanfaatin, tapi ya tuh baik lagi lu nggak enak sama orang itu, terus lu nggak mau nolak, jadi kayak ya udah semuanya terpaksa. Itu sering banget kayaknya sampai hari ini kayak gue merasakan hal itu sih. Tapi ya gimana ya, gue sih berpikirnya adalah mungkin gue mempunyai hati yang besar untuk orang-orang tersebut gitu. Memang sesekali kayak pengen gue mengabaikan orang itu gitu kan, tapi selalu nggak bisa karena kayak gue mikir ya mungkin dia lagi susah kali ya, jadi mau nggak mau kita harus bantu meskipun terkadang dia nggak bisa bantu kita, atau sebenarnya mungkin dia bisa bantu tapi kayak mau mengabaikan gitu, kayak nolak gitu kan ya. Tapi jatuhnya sih bukan buat perhitungan gitu, sebenarnya nggak buat perhitungan, tapi kayak ya udah semuanya jadi baik lagi, jadi ya udahlah, selalu kata ya udahlah jadi muncul gitu. Akhiri dengan ya udahlah. Iya, selalu ya udahlah, jeleknya tuh kayak gitu banget. Sampai pernah tuh kayak gue tuh nangis gitu loh. Karena apa ya? Kok orang, maksudnya gini, gue selalu berusaha untuk bisa ngebantu orang gitu kan, seberusaha mungkin untuk gue bisa ngebantu orang. Tapi ketika gue butuh atau misalnya sekedar untuk orang itu ada aja buat gue tuh kayak susah banget. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa maksain kehendak orang lain. Makanya yang tadi gue bilang, mungkin sikap terlalu baik itu karena kita punya hati yang besar untuk orang lain, jadi nggak mau nolak, jadi sebisa mungkin berusaha untuk ya udah deh gue bantu, ya udah deh kayaknya kalau gue tolak gak enak, mungkin dia dalam keadaan yang susah gitu sih guys. betul banget. Nah kawan santai, sekarang kalian tahu gak sih sikap terlalu baik sama orang itu disebutnya apa? Disebutnya adalah people pleaser. Nah kalian tahu gak sih arti people pleaser itu apa? Arti people pleaser itu adalah
selalu ingin menyenangkan orang lain, dan menomorduakan keinginan sendiri. Selain 8 tanda kamu sosok yang terlalu baik, nah ini ada 5 tanda kalau kamu itu people pleaser. Coba ya kita bacain. Yang pertama, selalu berkata iya dalam setiap permintaan. Kalau kamu selalu berkata iya dalam setiap ajakan temanmu, bisa jadi kamu seorang people pleaser. Seorang people pleaser akan selalu berkata iya dalam setiap permintaan, mulai dari ajakan pergi hingga permintaan untuk mengerjakan tugas orang lain. Walaupun hati kecilmu tidak ingin melakukan permintaan temanmu, kamu sulit untuk berkata tidak. Hal ini didasari dengan perasaan tidak enak apabila menolak permintaan temanmu. Kalau kamu sering melakukan ini, mulai belajar mengatakan tidak. Kamu berhak menentukan apa yang kamu ingin lakukan, bukan orang lain. Oke, sip banget tuh. Yang kedua, memilih diam atau pura-pura setuju ketika beda pendapat. Itu jujur gue sering banget itu, karena malas Berdebat. ya. Ketika rapat, kamu memiliki perbedaan pendapat dengan temanmu. Namun, kamu lebih memilih diam atau pura-pura setuju dengan pendapat temanmu. Sebaiknya, kamu belajar untuk mengeluarkan pendapatmu. Siapa tahu, pendapatmu dapat mendukung pendapat temanmu atau berguna untuk memecahkan masalah. Berbeda pendapat tidak selalu berarti negatif kok. Iya sih, benar. Kadang tuh gini loh, Gat. Kayak udah malas berdebat, akhirnya kita diam. Tapi kadang juga orang tuh kalau kita sanggah, ada yang suka nggak terima. Betul. Ya kan, jadi serba salah nih gitu. Tapi tadi dibilang nggak semua pendapat itu bersifat negatif. Pasti kan kalau kita berbeda pendapat itu ada maksud dan tujuan yang baik juga. Ingat ya teman-teman. Ketiga, selalu berkata maaf bahkan untuk kesalahan yang tidak kamu perbuat. Pernah nggak? Sering. Karena mungkin tadi lagi ya, karena gue udah males berdebat, jadi ya udahlah gue akhirnya ya. gue sorry deh. Parah banget. Kamu selalu meminta maaf bahkan untuk kesalahan yang temanmu perbuat. Kamu tidak perlu menyenangkan orang lain dengan menanggung kesalahannya. Kesalahan tidak selalu berarti negatif. Kesalahan merupakan langkah untuk mencapai sukses. Kamu yang selalu minta maaf belajar untuk lebih percaya diri dan tidak menyalahkan dirimu. 4. Hidup berdasarkan pendapat orang lain. Nah ini ya, maksudnya tuh kita tuh terlalu mendengarkan. Iya, terlalu dengerin orang lain terus. Jadi semua apa yang orang lain katakan tuh jadi patokan buat hidup kita. Benar. Padahal hidup kita ya kita sendiri yang tahu. Meskipun orang lain memberikan masukan atau pendapatnya, tapi kan gak semua itu gak bisa kita terapin gitu. Kadangkala kita harus bisa memfilter atau mengkoreksi, benar gak sih kalau pendapat orang lain itu baik buat kita gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Kamu terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Kamu hidup dengan ekspektasi orang lain, bukan ekspektasi kamu. Tidak semua orang yang memberikan pendapat mereka tentangmu adalah benar. Kamu yang tahu mengenai diri kamu sepenuhnya, bukan orang lain. Kamu yang sering melakukan ini pintar-pintar memilih pendapat orang lain dan berhenti hidup di atas ekspektasi orang lain. Dan yang terakhir, tutup mata untuk hal yang negatif karena temanmu melakukannya. Kamu melihat temanmu melakukan bullying dan kamu ikut-ikut melakukannya hanya demi diakui temanmu, meskipun apa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan hati kecilmu. Ingat loh, perbuatan negatif tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Lakukanlah hal yang membuat kamu bahagia, bukan untuk menyenangkan orang lain saja, apalagi kalau sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Halo Piggy Lovers, sekarang kita mau kenalin nih, namanya Lapo si Babi. Mereka punya babi saksang, babi goreng, dan babi panggang, lengkap dengan nasi dan sayur mayur. Kalau misalnya kalian mau yang satuan, mereka juga ada. Tenang aja, kalau misalnya kalian masih kepo, yuk kepoin IG-nya. Jangan lupa follow ya. Nah, sekarang kita mau bacain DM atau Cerita dari teman-teman kita, tapi kita nggak akan kasih tahu Identitasnya siapa. Oke. Yang pertama itu ada curhatan tentang people pleaser kalau masuk di psikologi. Karena kita baik sama orang tapi nggak baik sama diri sendiri. Aku dulu jadi pribadi yang seperti ini karena kehilangan figur orang tua dari sejak mau meranjak dewasa.
Jadi dia mungkin kayak udah yatim piatu atau emang kehilangan kedua orang tuanya, entah itu bercerai atau meninggal dunia. Di sini kita nggak ini ya, mematokkan. tidak mematokkan ya. Semua perilaku orang terhadap aku terima. Dan selalu menyalahkan diri sendiri dengan menganggap mungkin aku yang salah atau aku yang kurang baik. Banyak hal, contohnya aku selalu ingin melindungi orang-orang terdekat dengan cara aku membela mereka. Padahal aku tahu kalau misalnya mungkin si aku ini tahu kalau misalnya emang temennya atau orang terdekat dia itu salah. Tapi dia mati-matian membela orang. Iya, betul. Namun, hal ini dipandang sebelah mata aja. Beberapa orang terdekatku tidak seperti itu malah. Mereka melihat aku dari kelemahanku aja. Dan ironisnya, menjadikan itu hal yang mereka sounding tentang aku. Jadi, sering di-sounding nih kalau misalnya, wah lu gini nih orangnya ke temen-temen orang lain. Jadi cuman dianggapnya tuh anggap sebelah mata aja gitu kan, kayak cuman kelemahannya aja. Sedih sih. Sedih banget. Padahal dia udah berusaha untuk ngebelain teman-teman dekatnya atau orang-orang terdekatnya, walaupun mereka salah. Tapi malah sebaliknya apa yang diterima sama dia nggak kayak gitu. Nah, terus belajar dari seringnya pengalaman itu, kini aku nggak mau lagi jadi people pleaser atau berbuat baik untuk orang lain dengan membenarkan yang salah hanya karena kita tidak enak dan sayang pada orang tersebut. Sekarang aku lebih fokus pada diriku sendiri. Ini bagus banget nih, karena dia udah sadar, dia udah tahu gimana atau bagaimana cara menghadapi si people pleaser ini. Betul, jadi dia lebih sekarang memikirkan diri dia sendiri. Buat kamu, hebat. Kamu hebat. Nah, sekarang dari gue nih. Nah, ini juga sama sih Ga, tentang people pleaser juga. Jadi dia tuh benar-benar sering berperan sebagai people pleaser. Aku orang yang hampir gak pernah bisa nolak untuk dimintain bantuan dari orang lain. Padahal kadang fisik dan batin aku udah lelah. Tapi gak tahu kenapa selalu gak enak untuk nolak permintaan orang lain. Karena yang selalu aku pikirin, aku aja gak senang diabaikan, kenapa aku harus mengabaikan orang lain. Tapi dengan aku yang hampir gak pernah nolak, justru dimanfaatin sama orang-orang yang suka gak tahu diri. Aku pernah di titik dimana benar-benar butuh bantuan orang lain, tapi mereka nihil, gak ada sama sekali. Ujung-ujungnya aku cuma bisa nangis dan mecahin masalah itu sendiri. Dan obatnya ya cuma berusaha tetap ibadah, deketin diri sama Tuhan. Karena yang aku rasain banget setelah baca kitab, hati aku tuh tenang. Yang tadinya ngerasa sendiri jadi mikir kalau Tuhan tuh selalu ada, dengerin dan tahu apa yang kita rasain. Bener banget. Nah, sebenarnya tuh sikap terlalu baik ini tuh penyakit batin. Karena kalau kita terlalu baik, yaitu kita nggak mentingin diri kita sendiri. Jadi tuh apa-apa yang dipikirin cuman orang lain aja, apa-apa orang lain. Padahal diri kita juga butuh diperhatiin sama kita sendiri. Betul banget. Terus habis itu dimanfaatin deh sama orang lain. Kan banyak orang yang gak sepemikiran dan gak sependapat sama kita. Mungkin mereka pertama awalnya ngerasa kayak merasa beruntung karena kita bantu. Tapi setelah itu karena terlalu gampang dan terlalu sering dibantu, jadinya memudahkan dan ya udah jatuhnya jadi dimanfaatin aja. Dia kan bisa bantu gue kayak gitu. Ya nggak sih kawan-kawan santai? Contoh kecilnya sih kayak gitu yang sering terjadi. Bener banget itu. Nah, kalau sikap terlalu baik ini sering banget kita alami, itu tuh bakal jadi toxic relationship juga. Wow banget. Ya kan? Pasti jatuhnya gitu deh. Jadi itu tadi ada dimanfaatin itu. Bener. Dan guys seru deh nanti kalau kita bahas toxic setelah ini ya. Iya, Setelah video ini mungkin kawan-kawan santai bisa komen di bawah kalau setuju kita ngebahas tentang toxic relationship yang didasari juga dengan sikap terlalu baik. Kita bersikap baik itu perlu, karena kita ini kan makhluk sosial, pasti kan kita saling membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita gitu kan. Tapi
Janganlah menjadi sikap yang terlalu baik, karena terlalu baik itu nanti bisa disalahgunakan dan disalahartikan sama orang-orang. Jadi tuh intinya tuh kayak saling menguntungkan lah. Kita menghormati kalian, kalian juga harus menghormati kita yang udah menghormati kalian gitu. Iya, kalau kalian diminta tolong, kalau emang bisa meskipun nggak seberapa, ya dibantu aja temennya. Karena kan pasti kalian suatu saat juga kayak gitu. Membutuhkan juga. Betul. Ada beberapa saran dari kita untuk mengurangi rasa terlalu baik sama orang atau people pleaser. Yang pertama, itu kalian harus menentukan siapa aja orang-orang yang kalian ingin bahagiakan. Contoh, orang tua, sahabat, temen deket, Saudara, kakak atau adik. Pokoknya terserah kalian, tapi kalian harus bisa menentukan orang-orang yang harus kalian bahagiakan. Yang kedua, itu kalian harus belajar berkata tidak. Karena dengan kata tidak itu kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga itu berhubungan sama nomor 2, yaitu belajar untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalian harus sayang sama diri kalian. Kalian harus dengerin kata hati kalian, oke? Dan yang keempat, yaitu jangan memberikan banyak alasan. Kalau bisa kalian tuh ya katakan aja alasan yang sebenarnya tuh apa. Jadi nggak usah banyak kata-kata karena kalian takut menyinggung atau takut nggak enak. It's okay. Itu nggak boleh. Kalau misalnya kalian maksudnya kayak memberi banyak alasan, jadi kesannya kayak terlalu banyak bicara terus memaksakan diri sendiri juga. Betul. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, itu kalian harus memberikan batasan yang jelas. Luangkan sejenak waktu untuk menentukan batasan mengenai hal apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Nah, buat kawan-kawan santai dimanapun kalian berada yang merasa dirinya sampai hari ini tuh mempunyai sikap yang terlalu baik sama orang atau menjadikan kalian sebagai people pleaser, kamu juga berhak bahagia. Diri kamu tuh berhak untuk diperhatikan. Hati kamu juga berhak dijaga perasaannya. Tapi kamu hebat, akan selalu hebat sebab kamu sudah punya hati yang besar untuk banyak orang. Yap, bener banget Catherine, karena kita semua tuh harus membiasakan diri untuk sayang diri kita sendiri. Salam hangat, peluk hangat kami untuk kalian semua. Yeay, kita sayang kalian. Nah, kita mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan santai yang sampai hari ini mau nonton video ngobrol santai kita. Semoga selalu berkenan sama video ngobrol santai kita ya. Amin. Nah, kita juga gak bakalan capek untuk kasih tahu kalian kalau misalnya kalian mau kita bahas topik apa lagi, itu gampang banget caranya. Tinggal komen di kolom komen di bawah ini, atau kalian bisa langsung email ke email kita di bawah, ada di description box. Betul banget. Atau kalian juga bisa kirim ke DM Instagram kami berdua. Untuk alamatnya kita taruh di kolom description ya. Nah, buat kawan-kawan santai dimanapun kalian berada, Asik. jos pantengin terus si ngobrol santai. Jangan lupa untuk selalu di like, di comment, and di subscribe, serta di-share ke kawan-kawan santai lainnya. Sampai ketemu di video ngobrol santai selanjutnya. Dah.